Bab 265. Menyelamatkan diri. Kingston Jiang berpikir ini tidak mungkin. Kennedy Han hanyalah seorang dokter, dan meskipun negara K adalah salah satu dari 28 negara, itu juga hanya sebuah negara kecil dan sama sekali tidak mungkin menjadi dalang di belakang yang mendominasi pertempuran Gunung Tian Shan. Mungkin bukan Kennedy Han. Atau mungkin masih ada orang di belakangnya. Kingston Jiang sedikit menggelengkan kepalanya, menyingkirkan hal-hal rumit ini dari pikirannya. Dia mulai memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Klu Tang mengemudi dengan penuh perhatian. Mereka segera kembali ke kota dan datang ke Medical Street. Hari ini adalah hari mulainya konferensi medis. Medical Street sangat ramai dan mobil tidak diperbolehkan masuk. Tempat parkir di dekatnya penuh dengan mobil, jadi Klu Tang hanya bisa berkendara ke tempat parkir yang agak jauh, dan kemudian naik taksi ke Medical Street. Jalanan penuh sesak dengan orang-orang. Klu Tang menarik Kingston Jiang untuk berjalan, dan Kingston Jiang bergerak sangat lambat, seperti wayang. "Sayang, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Maukah pergi ke rumah sakit untuk memeriksa?" Klu Tang memandang Kingston Jiang, wajahnya bahkan menjadi kaku dan tidak memiliki ekspresi sama sekali, sama seperti sebuah patung kayu, membuatnya sangat khawatir. Kingston Jiang sedikit menggerakkan mulutnya dan berkata, tidak perlu, bukankah farmasi Yongel keluarga Tang sudah dibuka blokir? Bawa aku ke farmasi Yongel, aku punya cara untuk sepenuhnya mengeluarkan racun dalam darah, dan aku akan menjadi baik-baik saja setelah racun dikeluarkan. Baik. Klu Tang berbicara. Dia menyangka Kingston Jiang berjalan menuju farmasi Yongel. Tapi kecepatan Kingston Jiang benar-benar terlalu lambat. "Sayang, biarkan aku menggendongmu saja." Tidak perlu, ada begitu banyak orang di sini, aku tidak ingin menimbulkan kebencian." "Tidak apa-apa." Klu Tang berjongkok dan menyuruh Kingston Jiang naik ke punggungnya. Kingston Jiang berpikir sejenak. Dengan kondisinya saat ini, akan butuh waktu lama baginya untuk berjalan sampai farmasi Yongel. Setelah berpikir dengan jelas, dia naik ke punggung Klu Tang. Klu Tang menggendong Kingston Jiang di punggungnya dan berdiri dengan sedikit susah. Jalanan sangat ramai, penuh dengan warga dan wartawan. Adegan ini dilihat oleh banyak orang, beberapa orang menunjuk ke arah mereka, dan ada juga beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka untuk merekamnya, tetapi Klu Tang tidak peduli sama sekali. Dia menggendong Kingston Jiang di punggungnya dan bergerak maju dengan cepat. Setelah setengah jam, mereka akhirnya tiba di farmasi Yongel. Farmasi memang telah dibuka blokir, dan semua orang dari keluarga Tang telah tiba, tetapi para dokter yang dipekerjakan oleh keluarga Tang telah pindah ke farmasi lain. Di depan pintu farmasi Yongel, Klu Tang menurunkan Kingston Jiang. Dia terus terengah-engah, wajahnya yang cantik dipenuhi keringat, dan dia memandang Kingston Jiang dengan getir, "Kamu sangat berat, aku lelah." Kingston Jiang duduk di ambang pintu farmasi Yongel, perlahan mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, lalu mengisapnya perlahan. Rilan Tang berjalan keluar, ketika melihat adegan ini, dia bertanya, "Kingston Jiang, apa yang terjadi?" Kingston Jiang perlahan berkata, Tidak apa-apa." 3 generasi keluarga Tang semua berjalan keluar, termasuk Cody Tang dan Edwin Tang. Melihat farmasi lain yang penuh sesak, namun farmasi Yongel tidak ada seorang pun. Sean Tang tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas, dan berkata, "Keluarga Wei dan keluarga Su menekan keluarga Tang. Ini terlalu berpengaruh bagi farmasi Yongel keluarga Tang." Tahun lalu, pada 3 hari sebelum konferensi medis, Yongel kami juga menghasilkan 30 juta, namun tampaknya kami tidak akan menghasilkan 1 sen pun tahun ini. Kingston Jiang juga memiliki pemahaman umum tentang proses konferensi medis. Konferensi medis menarik orang-orang dari seluruh negeri, dan bahkan dari seluruh dunia, untuk datang ke Medical Street Jiangzhou untuk berobat. Semua farmasi akan berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan pelanggan. 3 hari pertama adalah untuk berobat. Pada hari keempat barulah hari konferensi medis dimulai. Tapi ada terlalu banyak farmasi di Medical Street.
Ada lebih dari 10.000 farmasi dari semua ukuran. Dokter pengobatan Tiongkok bahkan lebih banyak lagi. Jutaan dokter pengobatan Tiongkok bukan hanya dikatakan untuk bersenang-senang. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi medis. Ini membutuhkan kinerja 3 hari pertama. Pasien dari seluruh negeri, bahkan seluruh dunia, setiap kunjungan akan tercatat secara detail di sistem. 3 hari kemudian, mengandalkan jumlah pasien yang diobati dan suara orang-orang di seluruh negeri untuk menentukan peringkat, hanya orang yang berada di peringkat 100 teratas yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi medis terakhir. Persentase dari orang yang diobati adalah 50%, dan persentase suara orang-orang di seluruh negara adalah 50%. Peringkat komprehensif dari keduanya. Mendengar keluhan Sean Tang, Kingston Jiang perlahan berkata, tidak apa-apa. Dengan aku di sini, Yongel akan mengejutkan dunia kali ini. Cepat, menyanggaku masuk, aku ingin meracik obat. Klutang masih terengah-engah, ketika mendengar suaranya, dia segera menyangga Kingston Jiang tepat waktu dan membantunya masuk ke farmasi. Orang-orang dari keluarga Tang memandang Kingston Jiang yang kaku dan bergerak lambat, semuanya dengan ekspresi bingung. Apa yang terjadi dengannya? Kingston Jiang duduk di dalam farmasi. Klu, bantu aku melepas pakaianku. Baik. Klu Tang melakukan apa yang dikatakan. Dan celana. Apa? Klu Tang tertegun, wajahnya yang cantik memerah, dan dia bertanya, sayang, apa yang ingin kamu lakukan? Lakukan saja. Baiklah. Klu Tang melepas celana Kingston Jiang, dan sekarang dia hanya memiliki sebuah celana dalam yang tersisa. Siapkan jarum perak. Oh. Klu Tang dengan cepat pergi untuk menyiapkan jarum perak. Orang-orang dari keluarga Tang semua berjalan mendekat dan menatap Kingston Jiang yang telanjang dengan bingung. Graham Tang tersenyum cemooh, Kingston Jiang, sampah, apa lagi yang sedang kamu lakukan? Kingston Jiang mengabaikan Graham Tang. Segera Klu Tang menemukan jarum perak dan berkata, sayang, jarum perak ada di sini. Kingston Jiang bertanya, Klu, beberapa waktu lalu, aku menyuruhmu untuk membaca buku tentang titik akupuntur dan saluran tubuh manusia. Apakah kamu masih ingat distribusi titik akupuntur dan saluran tubuh manusia? Tidak, aku tidak terlalu ingat. Kalau begitu kamu pergi cari sebuah buku. Klu Tang tidak tahu apa yang ingin dilakukan Kingston Jiang, tetapi farmasi Yongel memiliki banyak buku tentang aspek ini, dan dia segera pergi mencarinya. Setelah menemukannya, dia membawanya ke depan Kingston Jiang. Sekarang, ambillah jarum perak itu dan lakukan seperti yang aku katakan, kamu menusuknya kemanapun yang aku suruh. Tusuk ke titik akupuntur Tianling dulu, jangan menusuk terlalu dalam, cukup masukkan jarum ke dalam kulit. Klu Tang tidak pernah melakukan akupuntur. Setelah mendengar kata-kata Kingston Jiang, dia mengambil jarum perak, lalu dengan cepat membuka buku dan melihat lokasi titik akupuntur Tianling yang tertanda di buku. Dia memegang jarum, tidak berani memulai untuk waktu yang lama. Sayang, aku takut. Tidak apa-apa, lakukan saja. Klu Tang menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati menusuk ke titik akupuntur Tianling Kingston Jiang. Bai Hui, Feng Qi, Sue Hai. Kingston Jiang terus memberi instruksi. Setelah Klu Tang mendengar nama-nama titik akupuntur ini dan mengidentifikasinya dengan hati-hati di dalam buku, dia dengan hati-hati mencari di kepala Kingston Jiang. Setelah memastikan bahwa itu benar, dia memulai melakukan akupuntur. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Segera Kingston Jiang dipenuhi dengan jarum perak di sekujur tubuhnya. Hanya saja jarum perak ini memiring ke sana-sini dan terlihat sedikit aneh. Sayang, bagaimana dengan sekarang? Kingston Jiang menutup matanya. Dia merasakan kecepatan darahnya mengalir. Sayang, remas pergelangan tanganku, remas keras-keras selama 5 detik, lalu lepaskan. Kingston Jiang terus memberi instruksi kepada Klu Tang. Klu Tang melakukan apa yang dikatakan. Perlahan, beberapa cairan biru muncul di ujung atas jarum perak di tubuh Kingston Jiang.
Ini adalah racun yang dia minum sebelumnya, sekarang dia menggunakan jarum perak untuk memblokir titik meridian dan mengeluarkan racun biru ini dengan jarum perak. Sudah, cabut jarumnya. Baik. Klu Tang dengan cepat mencabut jarumnya. Setelah mencabut jarum, Kingston Jiang berdiri dan menggerakkan tulang dan ototnya. Meskipun gerakannya masih agak kaku, tapi sudah jauh lebih baik. Dia mengambil pena dan kertas, dengan cepat menulis sebuah resep, dia menyerahkannya kepada Klu Tang, dan menginstruksikan, beri aku obat sesuai resep, lalu rebus. Paling-paling besok, aku akan bisa pulih dan bergerak bebas. Ya. Klu Tang mengangguk, dan segera dia menjadi canggung, para dokter di Yongle sudah mengundurkan diri. Mereka telah pindah ke tempat lain, dan aku pun tidak tahu bagaimana cara meracik obat. Serahkan padaku saja. Rilan Tang, yang telah menonton untuk waktu yang lama, berjalan mendekat dan mengambil resep dari tangan Klu Tang. Rilan Tang juga seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok sebelumnya, meskipun tidak mahir, tetapi dia masih dapat melakukan pengambilan dan peracikan obat secara sederhana. Sedangkan orang-orang keluarga Tang lainnya malah memandang Kingston Jiang. Apa sebenarnya yang dilakukan bocah ini? Kingston Jiang, maksudmu ini? Edwin Tang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kingston Jiang tersenyum tipis, dan berkata, ada orang yang tidak ingin aku datang untuk berpartisipasi konferensi pengobatan tradisional Tiongkok. Mereka memaksaku untuk meminum racun, menyebabkan aku kehilangan indera perasa dan bergerak kaku untuk sementara. Bersambung.